Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Lebaran kurang 3 hari lagi, bantuan BPNT kapan dicairkan? Ini kata menteri dan media. Kira-kira apa ya kata menteri dan media? Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Lebaran kurang 3 hari lagi. Bantuan BPNT kapan dicairkan? Ini kata menteri dan media. Sahabat itu perlu diingat, di video kali ini adalah sebuah informasi yang mana sumbernya adalah berasal dari siaran pers ataupun konferensi pers ataupun dari surat kabar online atau selaku media yang telah menginformasikan terkait dengan penyaluran bantuan BPNT ataupun bantuan pangan non tunai ataupun bansos pada bulan Mei ini menjelang Lebaran ya sahabat YouTube. Sehingga pada video kali ini kita akan mengumpulkan beberapa video ataupun bukti dari media terkait dengan bantuan BPNT yang akan dicairkan pada bulan Mei ini sahabat YouTube. Kira-kira bukti-buktinya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan jika bantuan sosial tunai atau BST COVID-19 bagi masyarakat yang terdampak pandemi resmi dihentikan per awal Mei 2021. Kendati begitu, dua program unggulan Kemensos lain seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT dipastikan masih berjalan dengan baik. BST berupa uang tunai sebesar Rp300.000 bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dipastikan hanya berjalan dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Tri Risma hari ini saat ditemui di Gedung Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat Jumat siang mengungkapkan penghentian bantuan sosial tunai COVID-19 terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat dilakukan lantaran tingkat penularan COVID-19 dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut membuat masyarakat sudah siap beraktivitas meskipun belum kembali normal. Nah, sekarang COVID-nya sudah lebih baik, kemudian masyarakat sudah bisa beraktivitas meskipun belum normal. Karena itu kemudian kemarin mungkin perhitungannya seperti itu. Kemudian yang masih ada itu PKH dan BPNT. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7 dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako ini juga terus dilakukan dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian untuk program dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH. Bukti lainnya dikutip dari surat kabar online yaitu CNN Indonesia Nasional bahwasanya Lebaran Mensos Risma dipastikan bansos diserahkan awal Mei. Pada surat kabar CNN Indonesia Nasional ini, Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini memastikan pemberian bantuan sosial atau bansos saat memasuki libur Lebaran atau Idul Fitri pada Mei mendatang akan tetap berjalan sesuai jadwal ya sahabat YouTube.
Risma menegaskan penyaluran bansos untuk Mei 2021 ini bakal dilakukan pada awal bulan atau pekan pertama. Dia juga menjanjikan distribusi bansos tak akan mengalami kendala penundaan. Jadi bansos tetap dilaksanakan sesuai jadwal di bulan itu. Untuk Mei, karena Lebaran, itu akan diserahkan awal bulan. Terang Risma saat menyampaikan konferensi pers secara daring bersama Kemenko PMK Jumat 26 Maret tahun 2021. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Risma menyebut penyaluran bansos akan diberikan pada akhir minggu pertama atau awal pekan kedua Mei tahun 2021. Itu khusus untuk DKI dan sekitarnya, tambah Risma. Bukti lainnya terkait dengan bantuan BPNT yang akan cair jelang Lebaran tahun 2021, ini juga dikutip dari surat kabar online yaitu CNN Indonesia mengatakan bahwasanya daftar bansos yang cair jelang Lebaran tahun 2021. Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos sebelum Lebaran. Penyaluran bansos yang bertepatan dengan pencairan tunjangan hari raya atau THR tersebut diharapkan mendorong konsumsi masyarakat. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menuturkan sejumlah bansos yang dipercepat penyaluran, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. H-10 sampai dengan H-5 awal Mei, THR bisa dijalankan untuk mendorong konsumsi dan untuk komplement kebijakan itu. Kami juga lakukan percepatan penyaluran bansos, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita periode April 2021 pada hari Kamis tanggal 22 April lalu ya sahabat YouTube. Jadi ini ditulis pada bulan April sehingga di sini ada mengatakan yang dipercepat salah satunya adalah bantuan PKH karena memang benar bantuan PKH periode bulan April untuk tahap 2 itu dipercepat dicairkan di akhir bulan Maret tahun 2021 ya sahabat YouTube. Kemudian ia menuturkan penyaluran bansos tersebut akan dipercepat menjadi April dan Mei. Jadi untuk PKH, BPNT, BLT, dana desa kami minta untuk segera dijalankan bulan ini atau bulan depan. Maksudnya bulan depan berarti bulan Mei ini ya sahabat YouTube, agar diterima masyarakat imbuhnya. Untuk program PKH, penyalurannya melalui Kementerian Sosial, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Rahmat Kusnadi pernah menyampaikan anggota keluarga masuk dalam kategori penerima bansos PKH adalah ibu hamil dengan pagu dana PKH sebesar 3 juta dan anak usia dini 0 sampai 6 tahun 3 juta rupiah. Kemudian anak usia SD berhak mendapatkan PKH sebesar Rp900.000, usia SMP 1,5 juta rupiah dan usia SMA 2 juta rupiah. Lalu penyandang disabilitas berat mendapatkan pagu dana PKH senilai 2,4 juta rupiah dan lanjut usia mulai 70 tahun juga 2,4 juta rupiah. Artinya keluarga penerima manfaat KPM PKH bisa menerima dana bansos maksimal 10,8 juta per keluarga. Ini yang dimaksud adalah per tahunnya ya sahabat YouTube. Sesuai ketentuan, bantuan tersebut diberikan dalam 4 tahap yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober tahun 2021. Pemerintah menyalurkan dana itu melalui Bank Plat Merah atau Bank Himbara ya, yakni PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI, kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BRI, kemudian Bank Mandiri, kemudian PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. KPM merupakan masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos. Untuk mengecek penerima PKH bisa dilakukan melalui laman https cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, BPNT merupakan bansos pangan dalam bentuk non-tunai atau juga dikenal dengan nama program bansos sembako. Setiap bulannya, pemerintah memberikan bansos sembako senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap KPM. Dana tersebut disalurkan melalui bank BUMN, diantaranya BRI, BNI, BTN, dan juga Mandiri ya. Selanjutnya, dana tersebut dapat dibelanjakan bahan pokok pada pedagang atau e-warung yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara.
Sementara itu, BLT dana desa diberikan kepada keluarga tidak mampu yang belum masuk dalam penerima PKH ataupun penerima bansos sembako dan bansos dari pemerintah lainnya. Penetapan calon penerima BLT dana desa juga mempertimbangkan DTKS dari Kemensos. Sebelumnya, BLT dana desa diberikan selama 9 bulan dengan besaran masing-masing 600.000 untuk bulan pertama sampai ketiga dan 300.000 untuk bulan keempat sampai ke-9. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang jangka waktu pemberian BLT dana desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 222-PMK-07-2020 tentang pengelolaan dana desa. Dalam pasal 39 PMK baru tersebut, besaran BLT dana desa diberikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan nilai Rp300.000 per bulannya ya sahabat YouTube.